Seorang wali Allah kalau lagi keluar keramatnya, itu artinya sedang diberi pinjaman qudratullah. Sayyidina Ali pernah dawuhnya indah sekali. Orang yang dalam hidupnya hanya mengumpulkan uang saja, itu dianggap seperti sudah mati meskipun masih hidup. Wa in aratalan lamun karep sira anta'rifa ing yen to weruh sira baqa al ulama'i ing langgenge para ulama al azkiya ikang takwa kabeh faktabir mongko angen-angeno sira ma ing perkara kala kang dawuh sapa Amirul Mukminin keperkataan Sayyidina Ali, mata khuzanul amwal, mata mati khuzanul amwali sapa pira-pira wong kang nyimpen pira-pira bondo, nyimpen pira-pira bondo. Wa hum hale utawi khuzan ahya'u iku padha urip. Wal ulama utawi para ulama bakuna iku padha langgeng kabeh. Ma baqiya ing dalem selagine langgeng ad-daru apa mangsa. Ahyanuhum utawi pira-pira kahanane ulama mafkudatun iku ilang. Tapi wa atharu utawi pira-pira labete ulama fil qulubi dalam pira-pira ati masyaallah maujudatun iku ono. Apa beda abad dengan tanaman? Kalau tanaman kita di tanah, kalau abad di tanah dia tidak. Pingsan. Jadi begini, Sayyidina Ali pernah dawuhnya indah sekali. Orang yang dalam hidupnya hanya mengumpulkan uang saja, itu dianggap seperti sudah mati meskipun masih hidup. Orang yang kerjaannya hanya mengumpulkan uang saja, itu dianggap sudah mati meskipun masih hidup. Sebaliknya, ulama itu akan langgeng sepanjang masa meskipun jasadnya sudah tidak ada, tapi pengaruhnya, ilmu-ilmunya masih ada di dalam hati. Oke? Paham? Atau butuh penjelasan lagi? Mengapa orang yang hanya mengumpulkan uang itu dianggap sudah mati meskipun masih hidup? Begini, contohnya saya saja, kalau yang buru-buru biar saya contohnya. Seandainya saya itu orang paling kaya se-Kajen, itu aja kok diamini, tapi saya pelit, bakhil. Ya pokoknya ini contoh saja kok, biar untuk memudahkan pembicaraan. Oke? Sama sekali saya tidak pernah memberi apapun kepada siapapun, terutama kepada tetangga saya. Oke? Pelitnya bukan main saya ini. Suatu saat saya hendak pergi umroh sekeluarga. Rumah saya Masya Allah seperti istana. Oke? Pertanyaannya, pada saat saya mau pergi, kira-kira ada nggak tetangga yang mau jagain rumah saya gratis? Ada. Akhirnya saya menyewa satpam untuk menjaga rumah saya. Oke? Satpam mau nggak? Mau. Karena apa? Karena uang saya. Oke? Mari digaris bawah. Di mata satpam, saya ternyata sebenarnya tidak punya harga. Yang punya harga adalah uang saya. Nyatanya tetangga saya yang paling dekat tidak mau menjaga rumah saya. Oke? Nah, orang yang ketika masih hidup tapi tidak punya harga seperti mati. Iya kan? Iya. Nah, itu contoh orang yang hanya mengurusi harta dunia, mengurusi uang. Dia meskipun masih hidup seperti sudah mati. Dalam hal apa? Tidak punya harga sama sekali. Faktanya kalau tiba-tiba, misalnya ya saya pergi 10 hari, janjinya saya hari kelima tak bayar semua itu satpam, mungkin tiba-tiba hari kelima tidak saya bayar sama sekali. Kira-kira si satpam masih mau jaga? Nggak mau. Berarti satpam mau menjaga rumah saya karena duit saya, bukan karena saya. Sekaya saya, ternyata di hadapan satpam tidak ada harganya sama. Paham? Paham? Coba itu kalau kamu kira-kira lihat kiri kanan saja, kira-kira temanmu ada yang mau bantu kamu nggak selama ini? Masih ada ya? Masih ada, meskipun tanpa bayaran ya. Masya Allah. Itu kira-kira yang baik kamu atau temanmu?
Hati-hati ya, jangan-jangan Mbak ya. Nah, iya. Nah itu mata khuzanul amwal wahum ahya. Beda halnya dengan ulama. Mbak Mutamakin jasadnya masih ada di hadapan mata kita enggak? Enggak ada. Oh, enggak fokus kamu. Kelas biru. Mencari kau fantastik. Sebenarnya orang kelas C ya. Nah. Jadi Mbak Mutamakin jasadnya di hadapan mata kita sudah tidak ada toh, nggak ada, tapi namanya, ilmunya, ajaran-ajarannya masih ada nggak? Masih, oke. Maka berarti Mbak Mutamakin seolah-olah belum kapundut, ya toh? Iya, bahkan bukan seolah-olah kok. Satu, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Oh kan, Qurannya jelas nggak? Jelas bahwa orang-orang yang mati di jalan Tuhan itu ahya. Lo begini lo Wahabi kok nggak percaya Qurannya Wahabi? Jangan-jangan beda ya. Orang Wahabi kan mengatakan nggak bisa kita minta tolong Mbak Mutamakin sudah mati, katanya begitu. Ya kita memang minta tolong kepada Allah, tapi lantaran wasilah karena kita merasa belum bersih diri kita. Ya kira-kira kalau langsung minta kepada Allah itu ya malu lah ya kan. Iya, tahu diri gitu. Yang nggak mau wasilah itu sombong. Nabi Zakaria saja bertawasul melalui Siti Maryam, padahal Nabi. Bapak mana Siti Maryam? Hah? Terus si loro itu, kurang jelas loro ini. Enggak, Siti Maryam jenenge. Ono Siti nih. Ya wes, As-Sayyidah Maryam. Yes. Jadi Nabi Zakaria saja, satu beliau nabi, dua beliau lelaki, oke? Nah, itu saja Nabi Zakaria berkenan tawasul kepada As-Sayyidah Maryam, oke? As-Sayyidah Maryam itu satu cewek, dua bukan nabi, keren gak itu? Keren sekali. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Perhatikan kata-kata hunalika. Hunalika itu menggambarkan apa? Ketika Sayyidah Maryam keluar keramatnya. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Nabi Zakaria langsung paham, ini ada wali Allah sedang keluar keramatnya. Seorang wali Allah kalau lagi keluar keramatnya, itu artinya sedang diberi pinjaman qudratullah. Keren enggak? Seorang manusia diberi pinjaman apa? Qudratullah. Kamu tahu qudratullah itu bisa menciptakan apa saja toh? Ya apa saja. Seorang wali megang HP ini emas, yo emas beneran. Megang pintu, wah pintu salon ini emas, yo emas beneran, bukan sihir. Bukan yukhayyalu annaha tas'a, yukhayyalu. Oh, para penyihir Fir'aun kan bahasa Qurannya apa? Yukhayyalu annaha tas'a. Dihayalkan ular-ular kecil itu berjalan. Itu kalau sihir. Kalau ini qudratullah, kalau wali sedang keluar keramatnya itu benar-benar sedang diberi pinjaman kudrat dari Allah. Dan kudrat dari Allah bisa menciptakan apa saja. Kalau misalnya kamu dikasih pinjaman kudratullah, kira-kira apa yang kamu perbuat pertama kali? Istri cantik kan ya dia? Ya orang ilo. Ya sudah. Mereka tahan banting kok. Seperti kamu. Ya. Aman. Tapi kalau masih semaput tak tuli. Jadi begitu. Nah, karena namanya nabi cerdas, ya kan? Sinting amanat tablet fatona. Salah satu sifat para anbiya adalah cerdas. Nabi Zakaria menggunakan kesempatan itu pada saat Sayyidah Maryam keluar keramatnya, maka apapun yang kelihatan mustahil di mata manusia pasti dengan qudratullah tidak akan. Apa yang waktu itu kelihatan mustahil di mata manusia, Nabi Zakaria sudah tua, istrinya mandul, tidak mungkin punya anak. Oke? Ini tidak mungkin, pakai apa saja nggak mungkin dalam takaran manusia. Tapi karena
Nabi Zakaria tahu, faham Sayyidah Maryam sedang mendapatkan pinjaman kudrat dari Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah qala rabbi di ayat lain qala rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan jadikan aku menyendiri tanpa ada keturunan. Oke? Nah, keturunan bagi Nabi Zakaria waktu itu dalam takaran manusia hampir mustahil, tapi karena kudrah Allah yang sedang dipinjamkan kepada Sayyidah Maryam, itu artinya yang perlu digarisbawahi bahwa Nabi sekelas Nabi saja berkenan tawassul. Sudah Nabi lelaki lagi, tawassulnya kepada siapa? Tidak Nabi, perempuan lagi, Pak. Kan gitu cara mandangnya, oke? Iya, perempuan nggak apa-apa, tapi kalau memang wali Allah, Sayyidah Maryam kan memang wali Allah. Iya, Robiah ada ya, wali Allah. Nggak tahu Robiah yang alusan satu ini. Ada alusan dua, Robiah juga. Nggak ada ya, nggak ada. Maksudnya nggak ada. Ya, paham ya? Nah, kembali ke sini. Jadi kalau ulama tadi ya, Masya Allah, kalau ulama ya itu tidak hanya seolah-olah masih hidup, bahkan memang benar-benar masih. Jadi Mbah Mutamakin bahkan sampai sekarang membuka lahan pekerjaan berapa? Ya, coba kalau misalnya saya yang dikubur di situ kan nggak ada apa-apa ya kan? Allah. Nah, kamu sesekilah. Itulah ulama ya, jasadnya sudah tidak ada tapi akalnya sepanjang masa.